Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis ta'lim Masjid Maninjau Assalam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengingat berterima kasih terus lawan Allah, yang diingat nikmatnya, maka akan lapanglah dada kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Kita aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Berkata Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani, wal maqalatus wal maqalatur rabi'ah wassalasun. Makalah yang ke-34, an ba'dil hukama, dari sebahagian ahli hikmah, para wali, man ishtaghala bisyahawati fala budda lahu minan nisa. Siapa yang sibuk, jadi kalau kita sibuk, hendak sibuk di satu kesibukan, ini dampaknya. Nah, yang ini akibatnya. Jadi kalau orang hendak sibuk dengan syahwat hawa nafsunya, fala budda lahu minan nisa. Mau kada maunya bermain bebinian terus. Jadi kalau nya sibuk di syahwat hawa nafsu, bebinian tuh mainnya. Itu anunya, artinya kalau nya di luar nikah berzina. Nah, itu berzinah ngarannya. Wa man ishtaghala bi jam'il mali. Siapa yang hendak sibuk mengumpulkan harta, fala budda lahu minal khair, minal haram, minal qufil haram. Sibuk manu harta aja, kada ada yang lain, kada ada belajar cara mengumpulkan harta, cara mengambil, jangan sampai taambil hak orang lain, maka mau kada mau inya kena ada aja takukut ampun orang yang haram, taambil ampun orang. Amun sibuk harta aja terus. Kemudian wa man ishtaghala bimanafi'il muslimina. Siapa yang hendak sibuk membantu memberi manfaat bagi orang Islam, inya hendak yo umpat mencaburkan diri, menyibukkan diri, memberi manfaat bagi orang Islam. Apa yang ia lakukan? Fala budda lahu minal mudarati min mulatafatihim bil qawli wal fi'li. Mesti orang yang hendak memberi manfaat, ngaran memberi manfaat kepada orang Islam tadi,
maka inya harus lemah lembut baik dari segi perkataan maupun perbuatannya. Amun kira-kira mau urusi orang Islam orangnya kasar, orangnya pengarasan, nah suruh yang lain aja, cari yang lain aja, istirahat aja kita. Sebabnya itu kadang memberi manfaat. Satu segi memberi manfaat, segi lain menyakiti orang Islam. Jadi mau hendak ujasin bi mulatafatihim bil qawli wal fi'li. Lemah lembut, baik, santun dalam perkataan dan dalam perbuatan. Wa man istaghala, siapa yang hendak sibuk bil ibadah, hendak juga ibadah, apa yang mesti dilakukan? Fala buddalahu, mesti bagi dia melakukan minal ilmi, mesti ada ilmunya. Karena al ilmu imamul amal, ilmu itu imamnya amal, mesti berilmu. Illa tasihul ibadatu illa bil ilmi bi kaifiyatiha, karena tidak sah ibadah itu kecuali dengan ilmu dan tata caranya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal kada dilandasi ilmu, maka amalnya ditolak, kada diterima. Mesti berilmu juga. Jadi nangka apa? Menuntut ilmu tadi ngarannya syariat. Beribadah itu tarekoh. Jadi syariat menuntut ilmu, tarekot mengamalkan ilmu tadi, hakikat hadiahnya. Menuntut ilmu ngarannya syariat, mengamalkan ilmu namanya tarekot. Hakikat yang mana? Hakikat itu hadiahnya. Mana dalilnya? Nabi bersabda, man amila bima alima, siapa yang mengamalkan yang sudah dia pelajari, yang sudah dia ketahui, kemudian dia amalkan, warasahullahul ilma ma lam ya'lam, Allah Ta'ala wariskan, Allah Ta'ala beri ilmu yang inya kada belajar. Nah ilmu itu hakikat tuh ilmu laduni. Dari apa? Menuntut ilmu kemudian mengamalkan, hadiahnya hakikat. Jadi hendak mengambil mutiara di laut, itu safinah kapalnya, itu ilmunya, lautnya itu mengamalkan, maka akan dapat mutiara di dalam laut tadi. Nah kayak itu tuh. Jadi manistaghala bil ibadah fala buddalahu minal ilmi, siapa yang ingin beribadah maka mesti dia berilmu, menuntut ilmu. Wal maqalatul khamisah wassalasun, an Aliin radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa karrama wajhahu, inna ashabal a'mali arba'u khisalin, sesungguhnya amal yang paling berat ada 4. Amal yang ngalih dilaksanakan berat tapi ganal pahalanya, ada 4 macam amal. Yang pertama al-afwu indal ghadab, yaitu memaafkan orang ketika inya sarik. Kalau orang sarik tuh biasanya ngalih bener, apalagi orang tua, tempelengnya pian. Jadi orang lagi marah, kawa memaafkan orang itu luar biasa. Rawa annahu sallallahu alaihi wasallam qala, meriwayatkan bahwasanya sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu, siapa yang menahan marahnya, niscaya Allah Ta'ala kaffallahu anhu adzabahu, Allah Ta'ala tahan azab Allah terhadap orang itu. Artinya orang yang kada menahan marahnya, orang yang menahan marahnya, maka Allah Ta'ala tahan juga azab terhadap orang yang menahan marah tadi. Sementara ini orang luar biasa, dalam keadaan marah tadi memaafkan orang,
Itu amun ditahannya sudah aman. Setelah ditahannya dimaafkannya, aku maafkan aja orang itu. Nah, maka orang ini sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri. Wa rawa annahu sallallahu alaihi wasallam qala, meriwayatkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kaffa ghadabahu, siapa yang menahan amarahnya, wa basata ridahu, dan inya meluasakan ridhonya, sarik kada, kemudian ridhonya dilapangkan dadanya, ridho orang, wa bazala ma'rufahu, dan orang ini mendermakan kebaikannya. Jadi menahan marahnya, membuka seluas-luasnya ridhonya lawan orang, dan mendermakan kebaikannya. Wa wasala rahimahu, dan merajut tali kekeluargaan, keluarga yang lawas terputus dihubunginya, atau yang paling hebat itu merajut tali silaturahim lawan keluarga yang memutus tali silaturahim lawan kita, yang memusuhi kita tuh, dihubunginya orang tadi tuh luar biasa tuh. Wa adda amanatahu, dan inya menunaikan amanahnya, jujur menunaikan amanah. Jadi orang tadi menahan marahnya, melapangkan ridhonya, mendermakan kebaikannya, menghubungi keluarganya, dan menunaikan amanahnya. Adkhalahullahu azza wa jalla, niscaya Allah Ta'ala kena masukkan inya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fi nurihil a'zam, di dalam nurnya yang agung. Alahan masuk surga itu. Jadi kalau orang diliputi nur kena pada hari kiamat, aman orang itu. Aman daripada, itu kan belum masuk surga lagi tuh, tapi ada nur. Jadi aman daripada matahari yang sejengkal dari kepala. Aman daripada huru hara yang ada di padang mahsyar. Kada gampangan orang sibuk masing-masing di padang mahsyar itu. Saking sibuknya batilanjangan beratan orang ya gelianan ya kada terlihat lagi. Kenapa? Saking sibuknya, saking ngerinya di hari itu. Tapi orang yang menahan sariknya, membuka ridhonya seluas-luasnya, mendermakan kebaikannya, menghubungi tali silaturahim keluarganya baik-baik, dengan dingsanaknya baik, dengan sepupu baik, dengan siapa aja keluarganya baik. Kadada musuhnya di dunia ini kecuali setan. Musuhku sebijaja setan yang disuruh Allah, yang lain kadada dimusuhi. Abahku mamaku lain agama tetap kuhormati sebagai wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Andai kata orang tua ikam yang berbeda agama memaksa ikam hendak mensyarikatkan, menyuruh ikam menyembah selain Allah, maka fala tuti'huma, jangan dituruti kedua orang tua tadi. Tapi apa pesan Allah Ta'ala? Wa sahibuhuma, tetapi ikam pergauli abah mama ikam itu fit dunya ma'rufa, baik-baik lawan kuitan, walaupun berbeda bagus tetap. Apalagi berbeda mazhab, berbeda keyakinan, tetap dihormati. Apalagi seorang dasar salah juga ya kan, kekanakan wayah ini karena abahnya ahli ibadah mulai bahari, abahnya berilmu, menuntut ilmu, inya hanyar sebulan 4 wahabi langsung. Kada boleh beperapen, haram beperapen. Itu nang kayak orang Hindu. Orang Hindunya beperapen kan, beperapen inya
gasan anu jar gasan dewa ai siapa kita beperapen kada gasan mangio dewa kada gasan basir beperapen itu gasan harumnya, makanya ada ngaran garu itu kada kawa kecuali dibakar. Atau dupa itu mau kada mau dibakar, kukusnya itu yang bau harum, kada ada niat mengeo dewa atau mengeo jin aja yang ada kalang kabut mau usirnya kada dikiau bapak mengeo jin ya kalau tuh. Nah jadi mbak dupa itu dupa perapen wadahnya jauh memang wadahnya maulah gelas wadahnya memang tempat wadahnya itu kan tembikar itu dibakar ya di situ supaya kukusnya keluar. Bid'ah jar apa bid'ah syirik jar orang ambil harumnya pintarai. Nah itu hanya sebulan syirik sudah kuitannya disirikakannya. Di Madinah tuh buat di Madinah rancak melihat tuh di Madinah di parak di rodohnya lagi di parak rodoh ada kalau di sebelah rodoh tuh nya ada bertingkat di situ. Nah di parak di parak mimbar ada bertingkat. Nah di situ buahnya membakar dupanya harum ya harum. Asal jangan minyak nyangnyong jadi bakar bau yang harum dupa harum kada doma bubuan dasar berkembang haram jar umai orang berkembang harum-harum memperindah mau bilang ya itu karena terlalu sempit terlalu picik itu kasihan. Nah maka kena orang-orang yang sudah lapang dadanya kada bisa sarik maupun keluarganya anakan amanah Allah Ta'ala masukkan kena pada hari kiamat di dalam nurnya yang agung. Rahud Dailami. Kemudian wal judu yang kedua. Jadi itu ngalih itu memaafkan waktu sarik. Yang kedua wal judu pemurah al bazlul mal mendermakan hartanya membagi hartanya wal judu fil usrah ay waqtul faqri was su'ubatil mal. Jadi yang hebat banar ini orang waktu inya susah, waktu inya fakir, waktu inya ngalih di harta, inya sempat berderma dengan hartanya. Pemurah waktu inya kada tapi berduit. Artinya duitnya 500.000 dibagiakannya 300.000, gasan dibelanjakannya, gasan dirinya 200.000, gasan dirinya 200.000, atau dibelanjakannya berataan. Itulah kalau kada bisi tanggungan. Nah, kalau sudah ada tanggungan dikeluarkan, sudah bayar itu bayar ini selesai kewajibannya, nah lebihnya dibagiakannya. Ketika orang susah dibantunya. Asal yang susah kadang-kadang kesian. Mantang-mantang orang nih nyaman sering membantu lalu datang itu bujur-bujur memang dalam keadaan susah ini kada pakai modus. Nah yang itu kada bagus modus butang dulunya di sana bujurnya butang kena imbah kada kaum bayar datangnya kepada itu lain tuh modus tuh jangan kayak itu kada boleh. Ikam kada bakalan tak angkat kesulitan ikam kalau cara-cara seperti itu dilakukan. Sampai ke mati kada mau lepas itu. Karena yang ada di pikirannya kada berpikiran maju. Yang ada di pikirannya kada mau ubah keadaannya kepada hal yang lebih baik. Dah boleh itu. Sama pian. Tapi jangan minta pang. Bagusnya itu jangan minta sama sekali. Kalau dibari diambil. Kalau minta jangan. Ulun hendak jar. Hendak kahaulan.
bahaul. Mintainya sudah. Minta berapa jar? 1 juta jar. Ongkos bis bolak-balik juta. Sudah dapat 1 juta, cukup kalau sudah tak. Datang lagi ke sini, kayak itu pulang 1 juta. 2 sudah. Sini sampai berlima orang diulahnya kayak itu. Adalah kayak itu. Minta 1 aja gin kada bagus. Minta aja gin kada bagus. Apalagi sampai 5 itu yang keempat, yang 4-nya ini kan membunguli. Nah, yang ditulaki haul kayak apa nak berberkah. Jangan disangka ini kan dapat 1 juta, untung 4 juta. Jangan disangka 4 juta ini menyamankan ikam. Habis kan ini 4 yang ada guru kada ketujuh, Allah Ta'ala kada ketujuh. 4 juta ada berlebihan jar duitnya. Kada, ini habis kena habis. Malah kena kalau ada duitnya di lain mengeruk duitnya yang lain. Maka hidup jangan serakah. Tuh, mengingatkan banar jangan tapi nangka ini dengan orang hina kita kena tahina, jangan sama sekali. Kalau dibari jangankan duitnya, barang kasnya tuh diunjuk ambil, dompetnya unjuknya ambil, asal jangan minta. Nah itu kayak apa aja kayak itu. Supaya itu kalau kita belajar, coba buka di Tuhfatur Raghibin tentang belajar suluk menuju Allah Ta'ala. Mesti dicabut itu. Sebab bagaimana kita bisa dekat dengan Allah, bertawakal dengan Allah kalau masih tawakalnya penuh dengan manusia. Makanya kita jangan bertawakal dengan orang sugih. Tetapi orang sugih diapai? Orang sugih dihormati. Dalil hadisnya pang, hadis-hadis hiburan aja diunjuki orang sugih itu, jangan hadis-hadis sakit. Kenanya berjauh. Menjilat, kada menjilat, dipadai sudah dipadai, minta aja jangan, apalagi menjilat. Ya kalau jadi kayak orang sugih tadi, dihormati, dimuliakan. Pian jar guru mencium tangan orang sugih, maka man tawaddo'a lil ghina lil ghani li ghinahu zahaba sulusa dinihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangka ini artinya barang siapa tawadu, rendah hati dengan orang sugih, karena kesugihannya maka 2/3 agamanya hilang. Orang itu hilang agamanya, nang kaya kada agama lagi hilang, haibah wibawa agamanya tuh hilang. Kenapa nya tunduk lawan orang sugih? Karena kesugihannya. Tapi pian pangguru jar mencium orang sugih lagi, itu kita mencium bukan karena sugihnya, karena pemurahnya, karena Nabi memadahkan as-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang pemurah itu kekasih Tuhan walaupun inya jahil. Inya apalagi orang sugihnya kada jahil, beilmu. Orang sugihnya pemurah, bukan mencium karena sugihnya tapi karena pemurahnya. Tuha lagi anunya, orang sugihnya pemurah, tuha lagi nah dicium karena Tuhanya, karena sugihnya. Bolehlah itu, boleh. Tapi jar pian ada jo mencium orang jar, tuha kada, sugih kada, orangnya biasa-biasa aja, anum lagi daripada pian. Kenapa pian cium jar tangannya? Itu kan menyalahi aturan? Kada, tetap menuruti aturan. Tapi kenapa pian cium? Itu mintuha kok, mintuhanya lebih anum daripada ulun, kan biasa dicium tangannya. Astagfirullahaladzim, bubuannya ini bilang. Jadi dihormati. Nah, jadi orang pemurah itu waktunya susah, nah itu luar biasa itu. Waktunya susah, lalunya bisa membantu orang. Nah, waktu jangan nunggu sugih. Kena dilihat aja waktunya susah orang nih pelit. Nah, waktu sugih kayak itu juga tuh. Ada juga orang, ya Allah, memang Tuhan panglah memberikan petunjuk mudahan. Ada orang mulai halus dalam keadaan kepapaan.
ditolongi orang. Itu perjalanan hidupnya sudah ditolongi, disugihkan Allah Ta'ala, dibantu min Tuhan yang membantu lah. Karenanya anak yatim dibantu oleh min Tuhan nih, kawini yang itu kasihannya anak yatim nakai dikawinakan dengan anaknya. Sugih nih min Tuhan nih, sugih. Anaknya dikawinakan. Karena anaknya belum begawi, nah abahnya mau ngkosi si anak tadi. Kan anak yatim tuh, yatimah bebiniannya anak yatim. Dinikahkan dengan anaknya, diongkosi. Bisi anak seikung masih diongkosi kuitannya. Minantu nih yang susah tadi dibantu juga. Minantu nih tahu perjalanan hidupnya. Rasanya aku tempeleng lagi. Rasanya tempeleng lah, jangan umpat-umpatan pian. Ini minantu mulai susah, anak yatim, kada ada yang memelihara. Supayanya selamat, dikawinakanlah oleh orang sugih, pemurah bana orang sugih ini, dikawinkan dengan anaknya. Anaknya kan belum begawi lagi, diongkosi seikung besi anak. Tetap inya mau ongkosi. Minantu ini dijamin tuh nyaman hidupnya, mintuha sugih. Minantu yang anak yatim tadi tuh, yang kada bisi keluarganya susah, diangkat derajatnya. Bisi anak seikung masih diongkosi. 2 ikung diongkosi lagi. Sampai 3 ikung, sampai anaknya sanawiyah berapa tahun tuh? 15 tahun. Mintuha mongkosi, kan perjalanan hidup tuh belajar seharusnya. Ini aku susah, umai mintuha aku baiknya, kayak ganangan mintuha, kayak itu kalau tuh. Sampai karena mintuhanya sudah bertambah umur, kada produktif lagi, mintuhanya anaknya ini karena dimodali kuitannya, anaknya yang sugih lagi. Otomatis minantunya yang yatim tadi umpat jo kalau sugih. Ya kalau. Nah, itu jangan dituruti nih yang 2 nih. Lalu kayak Pak, yang abah yang sugih tadi orangnya pemurah. Tapi nya harga diri kada mau minta. Nah, itu. Inya biasa memberi. Memang kalau bisa kita jangan berniat hendak minta, kalau bisa kita memberi, kalau bisa kita niatkan itu supaya kita bisa memberi. Sampai sidin gegaringan kada tapi berduit, hendak berhutang. Nah ini hendak berhutang dengan anaknya tadi, iya kada diutangi anaknya. Kenapa? Gara-gara minantu tuh kada mau utangi. Bungul kalau tuh minantu. Nah, otak kada ada bungul ngarannya. Mintuha kada minta pembalas, bahutang mintuha bahutang. Bukan minta, bahutang karena dibayar. Kada mau dalam kondisi mintuha kada bebaras, sakit, kada maunya monjoke. Adalah kayak itu. 2 peristiwa ini ulun dengar. Ulun bukan bermaksud menyambati atau merasa lebih hebat. Dan ini perlu dijadikan pelajaran. Orang pelit tuh boleh disambati, cuma kadusah kalau bisa. Ya, supaya jangan, karena kita daja ketika orang hendak minta dihidupkan kembali oleh Allah, apa yang dia minta, ya Allah, setumat hidup akan ulun hendak bersedekah ya Allah. Ini bukan bersedekah lagi, ini kewajiban terhadap orang tua. Ingati bubuhannya. Kita ingatkan anak-anak kita ketika kita menyerahkan orang putri tercinta kita, ingatinaklah abah jaga harga diri abah. Jaga harga diri ikam sebagai istri naklah baik-baik dengan mintuha diganang. Mintuha ikam ni sugih nakai, banyaknya berbuat baik lawan ikam sudah nih lah, diingati diganang kebaikan kuitan. Mintuha ikam nih, mintuha ikam sayangi bujur-bujur, ikam menyayangi abah sama ikam menyayangi mintuha ikam, sama ikam menyayangi abah dengan mama ikam, dengan mintuha ikam. Ingati dimuliakan mintuha ikam. Laki ikam kayak apa? Itu lebihnya ikam, itu pengganti abah sudah itu. Tanggung jawab abah serahkan dengan laki ikam hormati laki ikam itu. Jangan sampai gara-gara ikam, laki ikam kada berbakti dengan mama abahnya, ikam halang-halangi inya berbakti. Nang kaya itu tuh hantu mantu kada tapi beres tuh.
tuh otaknya tuh perlu ada kusut, itu mungkin ada ulat kah masuk di otaknya tuh, nak dicabut ulatnya itu. Bayangkan mintuha mau ongkosi apa segala, jikanya sebulan kah setahun, ini kada 15 tahun sampai sugih, sampai bisim sorang. Ini siapa jadinya mbak? Tebayang nih orangnya, biasanya ulun kada. Memang tebayang orangnya selesai. Tebayang orangnya, memang tebayang mau kada mau dikesahkan. Ini boleh masalahnya bukan ini masalah kisah pelit. Ini kan masalah jud tadi. Masalah pelit yang berlimpatan, yang melampaui batas. Dan itu orang sengsara seperti itu. Kada nikmat hidupnya. Zolim. Mintuha kada minta pembalas. La nuridu minkum jaza'aw wala syukura. Aku kada meminta balasan bagi dari ikam. Berterima kasih gini ikam kada apa-apa. Cuma aturan permainan dari Allah Ta'ala kita aiba paham-paham. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Amu orang berbuat baik, balas baik juga. Kemudian wal iffatu ay man'ul haram fil khalwah ay fi waqtil infiradi anin nas fal afifu may yubashirul umura ala waqfi syar'i wal muru'ah. Yang ketiga yang sulit ya, waktu ialah orang yang menahan diri daripada haram yang dilarang Allah pada waktu inya sorangan, waktu dia sendirian, tidak terlihat daripada manusia. Inya afif itu berhubungan, orang yang berhubungan langsung dengan segala perkara waktu sesuai dengan syariat. Dan muru'ah, iffah itu orang yang menjaga harga dirinya, harga diri. Yahsabuhumul jahiluna kayak ini, mereka itu disangka oleh orang-orang yang kada tahu orang sugih. Minat ta'affuf, karenanya menahan diri, dikira orang sugih karenanya menahan harga dirinya. Jadi orang afif itu, orang iffah itu orang yang menahan dirinya daripada melakukan perbuatan maksiat, menahan diri daripada yang diharamkan Allah. Itu satu pemahamannya. Yang kedua, orang yang menahan dirinya daripada meminta, menjaga harga dirinya. Yang ketiga, orang yang menjaga muru'ahnya. Muru'ahnya itu menyesuaikan dengan keadaannya. Ikam orang pondok, asal muasalnya pondok. Nah, dilihat aja. Jangan imbah dari pondok 4-5 tahun dari pondok, imbah keluar pondok alahan daripada kakanakan yang cukur. Siapa melarang? Becukur mohak, macam-macam kada dilarang. Coba ikam latar belakang pondok harus menyesuaikan dengan kondisi ikam. Pakaian yang ulun biasa aja melihat orang pakai lepis yang baanu itu rambutnya itu kada merusak imannya kalau tuh. Cuma ente orang pondok asal muasal pondok kada pantas. Atau kayak ini, iffah itu ikam hakim. Nah, hakim lalu kena ada orang ketika digelar perkara, hakimnya kada minta, kada korupsi, kena ada orang munjuki ini, munjuki itu, lalu hakim itu ambil, itu kada iffah ngarannya. Tidak menjaga iffah, kada menjaga muru'ah, kada menjaga wibawanya sebagai hakim. Ketika ada orang membari kada ada hubungannya dengan tapi jangan diambil, kada mengambil sebab sedang berperkara. Amun minta itu, itu haram nyata sudah. Nah, kayak itu iffah. Nah, orang bisi iffah ini memang berat, tapi luar biasa kalau dia bisa menahan tadi. Nah, yang ini yang tengalih sebiji ini.
Wa qulul haq, yang keempat wa qaulul haq liman yakhafuhu au yarjuhu. Yang ini menyatakan kebenaran terhadap orang yang dia takuti, seperti pemimpin yang culas, pemimpin yang aniaya, yang pemimpin itu diharapkannya ampunannya, maafnya, pemberiannya, tapinya begitu pemimpin salah dibarinya kadakah, dimaafkannya kadakah, penting aku sampaikan yang hak, kawalah kayak itu. Nah, jadi jangan kita salahkan juga, ada kadang-kadang orang menyampaikan sesuatu yang keras, jangan dianggap keras. Ini terhadap pemimpin yang jair, pemimpin yang jahat. Ya, jangan diambil potongannya aja, diambil dari awal dia menyampaikan, menegur kepada para pemimpin yang salah, walaupun dekat dengan kita. Makanya dihindari, jangan mencari-cari kawal pemimpin penguasa. Tapi amun penguasa bakawal minta dikawali, ayo. Kalau kita mencari-cari jangan, kalau kena bahaya. Makanya dua, jangan dilawani bermusuh. Satu, orang sugih, jangan dilawani bakalahi. Yang kedua, pemimpin penguasa, pian biar kayak apa kada kawa melawaninya tuh menang. Nah, jadi tapi pemimpin perlu juga diketahui, wahai pemimpin, sempian penguasa ini kan ini kan bisa menggunakan senjata, tembak siapa aja dibunuhnya, kada kena kalau karena ada. Tapi kan tuh membunuh orang secara membabi buta, menganiaya orang, membunuh. Tapi kalau kita membunuh, kita kada ada anunya pidana kalau tuh. Nah, artinya para pemimpin sempian memang punya kekuasaan untuk mengotak-atik masyarakat, punya senjata, punya aparat yang digunakan yang culas nih lah, pemimpin yang culas. Ayo ikam gunakan kekuatan, tapi ingat, biar kayak apa orang yang ikam aniaya itu punya juga senjata yang lebih kuat daripada senjata ikam, yaitu doanya kepada Allah. Hati-hati itu. Makanya kita ingatkan ini suatu mat lagi, ini tanggal 14 Februari, ya, kurang daripada 1 bulan pemilihan. Ingati bubuhannya berataan. Kalau jadi pemimpin ingati, mungkin ikam ya beratlah untuk 100%, tapi upayakan jangan sampai menganiaya masyarakat. Jangan sampai menganiaya masyarakat. Terakhir, kita ingat cerita seseorang, orang susah, orang miskin, anaknya lapar berataan di rumah. Lalu inya mau unjun kebiasaannya mau unjun sehari itu kada dapat iwak, anak lapar di rumah. Isuk mau unjun lagi. Ketika mau unjun isuknya dapatlah iwak sing ganalan. Iwak ganal dapat, dibawalah gembira, anaknya nih parak mati sudah di rumah nih, kada makan, adalah kayak itu zaman bahare. Dibawalah iwak itu, hendak dibawa ke pasar, bukan dimakan untuk anaknya aja, dibawa ke pasar supaya iwak tadi dijual, bisa nukar baras, bisa nukar, kalau di sana kan di Arab itu kan gandum, bisa makan macam-macam untuk keperluan anaknya. Di perjalanan ketemu raja. Nah, ketemu raja yang zolim tadi. Nih, ingati menzolim orang bahaya ente. Ini bubuannya, mudahan didengar bubuan yang hendak jadi pemimpin ini nah. Jangan menganiaya orang. Di perjalanan raja itu melihat iwak tadi. Aikam ganalnya iwak ini. Iya, iwak ulun hanya dapat mengunjun, gak hendak ulun jual ke pasar. Ini kan mendengar raja tuh hendak ulun jual ke pasar. Gasan anak ulun lapar di rumah mulai kemarin kada dapat, nih hanya dapat. Ujar raja, sini iwak itu. Ini kan diambil oleh raja. Ini kan bawa pasukan, diambil secara paksa iwak tadi. Padahal raja tadi mendengar kalau tuh hendak dijual ke pasar. Kalau inya orang hendak maaniaya orang, akalnya hilang, akal pintarnya hilang. Padahal raja itu
Bapak dah, sini aku nukarinya, berapa hendak kamu jual? 500.000, aku tukari 600 atau tukari 500, kan selesai. Tapi ngarah hendak menganiaya orang, inya tahu bahwa orang ini anaknya sedang lapar, kada maunya diambilnya, kada peduli. Han, kayak itu kan bungul kalau itu. Kurang apa duitnya membayar nukari iwak itu aja, karena hendak monzul, kada tahu perasaan orang, kada tahu kesusahan masyarakat, orangnya nih khusus susah, diambilnya iwak itu dengan teganya diambilnya. Padahal jikanya nih ku tukari aja, dipaksa tukari, nah aku paksa nah ya kalau selesai justru diambilnya. Lalu diambilnya iwak tadi. Nang kayak apa sedihnya orang kayak itu kan, sakitnya kan anaknya itu bakalan dianuakan. Lalu inya mintaan. Raja bisi prajurit, bisi senjata, inya bisi senjata juga. Ya Allah, ini raja punya kekuatan. Inya punya senjata, inya punya kekuatan untuk melemahkan ulun. Ulun minta jua lawan pian ya Allah. Minta tunjukkan kekuatan engkau dengan si raja yang zolim ini. Sudah, bulik raja, kehimungan raja, himung ampun orang diambil. Iwak tadi dibawalah ke dapur, rajanya langsung membawa iwak tadi. Dipanggillah chef tukang masak itu. Ini masak akan iwak. Iwak ini ikam masak dengan baik. Begitu nak menunjuk ke chef tadi, chef hendak menjumput, berbalik kepala iwak tadi, menghantam jari raja tadi. Diigutnya, kada semestinya iwak tadi meigut yang itu. Biasa aja kalau, tapi merinyut, sakit semalaman, satu sudah. Orang menganiaya semalaman kada guring cukup aja kalau balasannya itu. Tapi Allah Ta'ala kada menghendaki ini menyakiti orang. Semalaman kada kau guring, sakit kesemalaman kada tanpa berhenti. Dipanggil semua tabib, dipanggil dokter, ahli kesehatan, kada ada yang kawa menyembuhkan yang ini. Nang kayak apa ini jar? Dipanggillah ada ahli tabib senior. Ujar tabib ini Pak Baginda Tuan Raja, ini mau kada mau tangan pian ini sakitnya luar biasa. Ini kalau kada dipotong tangan pian maka akan menyebar sampai ke sini, sampai ke pergelangan tangan. Dipotong aja ini, dipotong mau kada mau, sakitnya luar biasa. Dipotong, begitu dipotong tetap masih sakit. Heran ini tabib ini biasanya menurut medis itu nyata ampe. Ini kan bukan gula. Ini menyebar sampai ke sini. Ujar tabib itu, Tuan Raja mau dipotong. Kalau kada dipotong lagi, itu sampai akan masuk ke jantung pian, mati pian. Potong, tetap sakit. Ujar ini lain daripada lain. Ditanyalah, di mana ini gara-garanya apa? Gara-gara iwak. Di mana pian mambil iwak? Diceritakan. Oh, ujar tabib, mau kada mau pian datangi petani tadi, orang susah tadi, datangi, cari orangnya, dikerahkan seluruh prajurit, dicari, ketemulah alamatnya. Langsung raja minta maaf kepada orang miskin yang inya ambil paksa iwaknya tadi, minta ampun, minta maaf si raja tadi, dimaafkan seketika itu juga. Kada menjalar ampih sakitnya, tetapi sampat tangan terpotong. Gara-gara apa? Menganiaya orang lain. Jara kada. Nah itu mudah-mudahan kita jangan nangka itu. Apakah dia pemimpin ataupun kita, kada mesti penguasa. Kita kan bisa juga menganiaya orang. Jangan sekahandak dengan dingsanak perlu bantuan kita. Lalu kita kada mau membantu, kawa aja, duit cukup aja, berlebih lagi 7 turunan kada habis duit itu ibaratnya. Kada mau menolongi dingsanak sedarah. Nah itu menganiaya dingsanak juga. Hadangi kam, makanya jangan sampai menganiaya orang lain, terutama para pemimpin biasanya. Makanya perlu, ini kada kampanye lah, kada kampanye lillahi ta'ala. Punya memadahkan supaya di tanggal 14 itu ulun kada menyuruh tusuk siapa, mengingatkan pemimpin yang bakalan jadi pemimpin itu baik-baik, dikurangi culas itu dengan masyarakat, dibanyaki tolong masyarakat ya lah.
ditolongi masyarakat tadi, diniati untuk menolong masyarakat, jangan hanya untuk mencari duit aja, mencari harta dunia yang sifatnya sangat sementara. Nah, ini aja dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita ditolongi Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan-perkataan ulun yang kada pantas ulun sampaikan pada hari ini, ada tersinggung dan sebagainya, minta ampun maaf, minta redho. Adapun yang tadi masalah kisah yang kisah yang minantu kada tahu diri itu bukan ulun menyinggung, tuh ulun melentang menyambat bebujuran, bukan anak tersinggung tuh kada jadi persoalan, karena yang dibicarakan itu adalah orang yang pelit, yang pelit, yang ngeri itu. Gasan apa? Gasan inya jo amun nengke itu terus kelakuannya sampai ke mati kada bakalan bahagia hidup. Maka hilangkan itu, minta ampun situ lawan mintuha ikam, datangi bini-bini sidin, ongkosi bini-bini sidin beratan, karena ikam jadi kayak itu, harta ikam ada itu karena sidin bahari memodali. Ingati bujur-bujur, siapa aja yang semodel itu, ampihi sifat-sifat serakah seperti itu. Hadanallahu wa ikum ajma'in, wallahu muwafiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.